Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saktia Hari Aditya dan kode NIM 12370500104. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan mengenai produk teknologi informasi yang telah saya buat, yaitu berupa game. Game saya sendiri ini bernama Memori Asmaul Husna atau biasa disingkat dengan Memana. Latar belakang saya membuat game ini yaitu saya melihat banyaknya game yang sudah dibuat di era modern seperti sekarang ini, tapi tidak kebanyakan game yang sudah dibuat itu malah menimbulkan efek negatif tanpa diimbangi dengan efek positifnya lebih dominan. Sehingga saya memiliki ide untuk membuat game Memana ini. Jadi game Memana ini sendiri konsepnya sebenarnya sama kayak game memory game lainnya, tebak gambar. Cuma yang membedakannya adalah dalam memory game ini saya mengambil konsep tebak gambar menggunakan Asmaul Husna, yang mana tujuan dari game ini sendiri yaitu untuk mengenalkan Asmaul Husna kepada berbagai macam kalangan di masyarakat agar lebih mudah dalam menghafal Asmaul Husna dengan lebih menyenangkan. Terlepas dari berbagai macam stigma di kalangan masyarakat, bahwasanya kalau menghafal Asmaul Husna itu adalah sebuah kegiatan yang membosankan dan juga sulit. Kemudian kita masuk ke bagian branding. Ini bisa dilihat target user 5 tahun ke atas, user experience. Kemudian ini adalah inspirasi desain yang saya dapatkan ya. Ini saya ambil dari Google. Seperti ini kira-kiranya. Kemudian kita masuk ke user story. Jadi dalam game Memana ini saya sebagai pembuat game ya ingin pengguna bisa merasakan login ke dalam game, memilih level, men-share ke publik, kemudian bisa melihat best score orang lain di publik, kemudian bisa melakukan invite dengan teman-teman dan sebagainya, bisa melakukan setting, melakukan reset, lanjut ke level berikutnya apabila telah menyelesaikan game tersebut di level tersebut. Kemudian bisa melakukan setting profil, kemudian bisa melakukan memencet pilihan kartu. Dan terakhir bisa melihat gambar di balik kartu tersebut. Ini struktur datanya. Jadi pada mula-mula player nanti akan diarahkan untuk mengisi username, email, dan juga password. Kemudian setelah itu akan melakukan login dan akan diarahkan ke home. Nanti di home ini akan ditampilkan beberapa fitur yang bisa dipilih oleh para player atau pengguna, yaitu fitur level untuk memulai gameplay, setting profil, dan juga setting game. Apabila nanti player akan melakukan setting game, maka akan diberikan beberapa fitur yang bisa disetting, yaitu pertama fitur sound, musik, light mode, dan juga language. Kemudian apabila nanti player akan melakukan setting ke profil, maka akan ada beberapa pilihan yang bisa disetting. Yang pertama nama nanti bisa diubah sesuai keinginan para player ya atau pengguna. Karakter juga bisa, foto dan sebagainya. Ini level live, jadi nanti akan ditampilkan level yang sudah dicapai para player pada saat ini. Kemudian base team score atau catatan waktu ya, time recorder. Jadi ini nanti adalah waktu terbaik yang dapat dicapai para pemain dalam menyelesaikan game Memana ini sendiri di setiap levelnya. Kemudian ini bisa melakukan share, membuat grup, dan juga message. Kemudian apabila player ingin melakukan gameplay, maka hal yang perlu dilakukan yaitu mula-mula harus memilih level game, kemudian melakukan play,
setelah berada dalam game, nanti akan ada beberapa fitur. Yang pertama, time recorder. Nanti time recorder ini akan mencatat seberapa cepat para pemain dapat menyelesaikan game tersebut. Kemudian apabila telah menyelesaikan namun ingin mengulanginya lagi, maka para pemain bisa melakukan reset. Apabila ingin melanjutkan, maka para pemain bisa melakukan next game untuk beralih ke level yang lebih tinggi. Untuk bagian arsitektur sistem sendiri, saya menggunakan database PostgreSQL, SQL, kemudian aplikasi web backend, saya menggunakan React Native, kemudian web server, saya menggunakan React Native juga, dan kita lanjut ke teknologi, library, dan framework. Framework yang saya gunakan yaitu React Native, database, PostgreSQL, dan UI UX. Saya menggunakan Figma untuk mendesainnya. Kemudian text editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Web language, saya menggunakan HTML dan juga CSS untuk penghiasannya. Dan program dan bahasa pemrogramannya saya menggunakannya, dan bahasa pemrograman saya menggunakan JavaScript. Sedangkan untuk library saya menggunakan Bootstrap. Ini adalah desain user experience dan juga user interface yang sudah saya buat. Seperti ini sekiranya. Kita akan bahas lebih detailnya di Figma ini sendiri ya. Oke. Seperti yang sudah saya bilang tadi di struktur data, jadi nanti pada awal mula saat pemain masuk game, nanti akan diarahkan untuk mengisi username, kemudian email, kemudian password, lalu akan melakukan login. Setelah melakukan login, para player akan masuk ke home-nya. Jadi akan ada beberapa fitur. Yang pertama nanti fitur gameplay, memulai permainan. Ini bisa langsung memilih levelnya. Tapi apabila para player ingin melakukan setting game, bisa ke sini. Atau ingin melakukan setting profil, bisa ke sini. Ini adalah tampilan awal ketika melakukan setting game. Bisa dilihat sendiri, ini ada pilihannya, bisa ngatur sound, musik, link mode, dan juga language. Selanjutnya, ini apabila para player atau pengguna melakukan setting profil, maka akan ada beberapa fitur yang bisa diubah di sini. Yang pertama nama, karakter, kemudian ini tampilan level lift ya, atau level yang sudah tercapai pada saat ini. Kemudian ada best time score atau catatan waktu terbaik yang diraih oleh para pemain. Ini ada message, grup, dan juga share, tombol share untuk share ke media sosial perihal best score yang telah dicapai oleh para pemain. Kemudian nanti apabila para pemain akan melakukan gameplay, maka akan memilih level yang sudah terbuka. Ya, nanti akan masuk ke sini ya. Jadi ini nanti akan ada beberapa fitur. Yang pertama reset. Apabila para player telah menyelesaikan game ini atau ingin mengulanginya lagi, akan bisa melakukan reset. Ini adalah time recorder, ini adalah nyawanya, dan ini adalah catatan berapa kartu yang telah dicocokkan. Kemudian apabila para pemain sudah menyelesaikan gameplay di level tersebut, maka bisa melakukan next untuk melanjutkan ke level yang lebih tinggi. Oke. Kita kembali ke sini.
kita akan beralih menuju ke bagian codingannya. Jadi ini adalah bagian HTML-nya ya, tidak begitu panjang. Kemudian CSS-nya. Dan kita akan langsung masuk ke bagian programannya, yaitu JavaScript. Jadi pada bagian awal ini ada pengambilan elemen dengan tag section dan juga penyimpanan variabel dengan di dalam variabel section ini seperti mencari area tempat permainan akan dimulai. Kemudian begitu juga dengan span. Lalu pada bagian ini yaitu mengatur jumlah nyawa pada awal permainan. Yang ini saya buat 6 ya. Jadi nanti ketika player melakukan permainan, nanti akan diberi nyawa sebanyak 6. Nanti seiring berjalannya waktu, seiring membuat kesalahan, maka nyawa itu akan terus berkurang. Kita lanjut ke bagian ini, data for image. Jadi ini adalah serangkaian link atau nama dari tiap-tiap gambar yang telah saya masukkan untuk ditampilkan pada game yang mana ini. Ini adalah data-datanya, data-data game, data-data gambarnya. Nanti akan dimasukkan ke sini, hapus segala macam. Kemudian nanti data-data tersebut akan dimasukkan ke variabel randomness yang nanti akan diacak kartu-kartu ini ya, akan diacak. Selanjutnya ke bagian card generator, yaitu nanti akan membuat elemen HTML untuk setiap kartu dan menetapkan sumber gambar dan nama dan menambahkannya ke dalam area permainan atau session. Kemudian untuk check card, ya. Jadi nanti ketika gambar diklik, nanti maka akan dicek. Apabila nanti gambar memiliki kecocokan, maka akan ditampilkan. Ini adalah contohnya ya. Nah ini. Jadi nanti semisal gambarnya diklik, dan apabila tidak cocok, maka gambar itu akan kembali tertutup, dan apabila nanti gambarnya, bentar ya, iya, jadi ketika gambarnya nanti cocok, maka dia akan tetap terbuka. Logikanya seperti itu. Dan ketika kita membuat kesalahan, seperti sudah saya sebutkan tadi, nyawanya akan terus berkurang. Yang tadinya 6 ya, berkurang menjadi 2. Dan apabila batas nyawa ini habis, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Coba lagi. Dan apabila gamenya berhasil diselesaikan, maka nanti akan ada notifikasi seperti ini. Ya. Notifikasi. Kemudian kita langsung masuk ke bagian restart ulang.
Jadi di bagian restart ulang ini nanti akan mengatur ulang permainan dan mengacak urutan kartu kembali sehingga mengembalikan jumlah nyawa ke nilai awal yang tadi 6 ya, akan dikembalikan ke 6 lagi dan menampilkan pesan hasil permainan. Kayak tadi ya. Jadi nanti kalau semisal nyawanya habis, akan secara otomatis dilakukan restart. Ya, setelah muncul notifikasi seperti ini, akan kembali restart. Ini nyawanya kembalikan 6 lagi, seperti semula. Ya, sekiranya seperti itu. Kemudian ini untuk menjalankan game tersebut ya, card generator. Kita lanjut pada nomor 8, bagaimana mesin komputasi dan sistem operasi berperan dalam produk teknologi informasi. Jadi dalam Memana sendiri, sistem komputasi berfungsi untuk menyediakan komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan memori game seperti CPU dan juga GPU. Ada pula sistem operasinya yang berguna untuk menyediakan layanan yang diperlukan untuk menjalankan software termasuk game dalam memori game, serta sistem operasi yang menyediakan layanan seperti manajemen memori yang berguna untuk mengalokasikan dan mengelola memori utama, manajemen file yang berguna untuk membaca dan juga menulis file game. Kemudian ada antarmuka pengguna yang berguna untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan game. Kemudian mesin komputasi yang lebih cepat dapat mengeksekusi kode game lebih cepat. Ini dapat membuat game berjalan lebih lancar dan responsif. Oke, kita lanjut ke nomor 9 tentang bagaimana algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman berperan dalam produk teknologi informasi. Jadi dalam algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman berperan sangat penting dalam Memana ini sendiri, memory game, yaitu algoritma dalam memori game. Algoritma bertanggung jawab untuk tugas-tugas seperti berikut: memuat kode game, kemudian menampilkan kartu, kemudian menerima input dari pemain, kemudian melacak kartu yang telah dipilih, selanjutnya menghitung skor. Struktur data dalam memory game. Struktur data digunakan untuk menyimpan data kartu seperti gambar kartu, posisi kartu yang telah dipilih. Struktur data yang umum digunakan dalam memory game adalah array, hash, table, dan linked list. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma dan struktur data. Dalam memory game, bahasa pemrograman yang umum digunakan yaitu C++, Java, dan juga Python. Namun, bahasa pemrograman yang saya gunakan dalam Memana sendiri yaitu JavaScript. Kita lanjut ke nomor 10. Bagaimana metode pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle berperan dalam produk teknologi informasi. Jadi metode pengembangan perangkat lunak, Software Development Lifecycle, atau disingkat dengan SDLC, adalah proses sistematis untuk mengembangkan perangkat lunak. SDLC terdiri dari beberapa fase, termasuk analisis, desain, implementasi, dan pengujian, serta pemeliharaan. Jadi setiap fase SDLC memiliki peran penting dalam pengembangan memory game, seperti di fase analisis. Jadi pada fase analisis ini, pengembangan game akan bekerja dengan pengguna untuk memahami apa yang mereka inginkan dari game. Seperti salah satunya adalah pada analisis pada tambah nyawa. Selanjutnya fase desain. Pada pengembangan ini, game akan menentukan algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman
yang akan digunakan untuk membangun game. Selanjutnya fase implementasi. Fase implementasi dalam pengembangan ini, game akan mengimplementasikan algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman yang dirancang di fase desain. Jadi tadi setelah kita melakukan analisis, kemudian dilanjutkan dengan melakukan desain. Seperti kalau di game tadi di bagian Figma ya, di bagian Figma kita udah melakukan desain segala macamnya, kemudian dilanjutkan dengan melakukan implementasi atau mulai prakteknya lah istilahnya. Setelah dilakukan implementasi, maka akan dilakukan fase pengujian, yang dimana pengembangan game akan menggunakan berbagai metode pengujian untuk memastikan bahwa game tidak memiliki bug atau kesalahan. Jadi semisal pada proyek tadi, pada proyek implementasi, itu ada beberapa kesalahan dalam pengerjaannya, nanti akan dilakukan pengujian untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan tadi sehingga bisa cepat ditanggulangi. Kemudian setelah melakukan fase pengujian, ada fase pemeliharaan. Jadi pada fase ini pengembang game akan memperbaiki bug atau menambahkan fitur baru atau meningkatkan kinerja game. Jadi kalau kita udah membuat game ya kan, udah membuat game, udah jadi ini udah dilakukan pengujian. Nanti pada fase pemeliharaan ini nanti akan ada perbaikan atau penambahan fitur yang ada dalam game nanti. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Bagaimana database atau sistem basis data berperan dalam produk teknologi informasimu. Jadi, database dapat digunakan untuk menyimpan data game seperti gambar, kartu, posisi kartu, dan skor pemain. Di data game, database dapat digunakan untuk menyimpan data game seperti gambar, kartu, posisi, kartu, skor pemain. Kemudian ini ada fitur game, level. Di fitur game kita bisa menyimpan level, mode permainan, dan juga pengaturan. Database dapat digunakan untuk menyimpan pengaturan game seperti volume suara, efek suara, dan bahasa. Pengaturan game dapat disimpan dalam format integer, string, dan boolean. Peningkatan database dapat digunakan untuk meningkatkan memori game dengan cara seperti berikut. Database yang lebih efisien dapat membuat game berjalan lebih lancar. Kemudian database yang lebih terstruktur dapat memudahkan pengembang game untuk menambahkan fitur baru. Kemudian database yang lebih aman dapat melindungi data game dari akses yang tidak sah. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai produk teknologi informasi yang telah saya buat, yaitu mana apabila ada kekurangan atau kesalahan kata saat mempresentasikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.